Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera calon ASN P3K. Dalam video kali ini admin akan bahas soal SJT tes, yaitu soal yang dikhususkan untuk kategori pelamar guru P2 dan P3 pada seleksi P3K tahun 2023. Yang dimaksud dengan SJT tes adalah soal-soal yang berisikan yang lebih mengarah pada studi kasus dan pelamar nantinya diwajibkan menjawab dengan pengalaman saat menjadi guru. Soal nomor 1. Yang saya lakukan ketika menghadapi perubahan-perubahan dalam melaksanakan suatu pekerjaan adalah A. Perubahan yang biasa bagi saya. Perubahan merupakan hal yang biasa bagi saya. B. Perubahan bukan jaminan keberhasilan pekerjaan. C. Keberhasilan pekerjaan tergantung jenis perubahan, ide, dan cara yang baru tersebut. D. Saya mengikuti arus perubahan itu sendiri. E. Saya tidak peduli dengan perubahan. Maka jawaban yang lebih baik di antara ini adalah C. Keberhasilan pekerjaan tergantung jenis perubahan, ide, dan cara baru tersebut. Soal nomor 2. Ketika saya sedang marah, yang saya lakukan adalah A. Memukul, B. Berdiam diri, C. Bergurung di kamar, D. Menenangkan pikiran dan menjauh dari sumber masalah, E. Cari pelampiasan amarah saya. Maka jalan paling tepat di sini adalah menenangkan pikiran dan menjauhkan dari sumber masalah. Soal nomor 3. Ketika saya sedang rapat dengan atasan, tiba-tiba saya mendapat kabar bahwa istri saya masuk rumah sakit. Yang saya lakukan adalah A. Melanjutkan rapat, B. Menghentikan presentasi dan mencari tahu kondisi istri saya, C. Mencari tahu kondisi istri saya kemudian memutuskan apakah tetap rapat atau ke rumah sakit, D. Menghentikan rapat dan langsung ke rumah sakit, E. Pergi langsung ke rumah sakit. Jawaban paling tepat adalah ya C. Mencari tahu kondisi istri saya, kemudian memutuskan apakah tetap rapat atau ke rumah sakit. Soal nomor 4. Ketika saya dalam masalah, maka saya A. Meminta bantuan teman, B. Langsung melampiaskan kepada orang sekitar, C. Santai saja, D. Menghadapi dengan pikiran positif, E. Saya berharap ada orang lain yang membantu saya dalam masalah ini. Maka jawaban paling tepat adalah iya, D. Menghadapi dengan pikiran yang positif. Soal nomor 5. Menghadapi masalah yang rumit menurut saya adalah A. Saya berusaha sekuat mungkin untuk menyelesaikan. B. Saya menganggap ini hal yang biasa terjadi. C. Saya meminta bantuan dari pihak lain. D. Saya tidak mau mencobanya. E. Saya berani mencobanya setelah pertimbangan risikonya. Maka jawaban yang tepat adalah A ya. Saya berusaha sekuat mungkin untuk menyelesaikannya. Soal nomor 6. Dalam melaksanakan tugas kantor yang diberikan kepada pimpinan, A. Saya menyadari bahwa keputusan pimpinan selalu diperlukan. B. Saya mengambil keputusan sendiri. C. Saya selalu menunggu keputusan atasan. D. Tidak berani mengambil keputusan. E. Berani mengambil keputusan karena tugas tersebut sudah dipercayakan kepada saya. Maka jawaban bertepat adalah E. Berani mengambil keputusan karena tugas tersebut sudah dipercayakan kepada saya. Soal nomor 7. Saya telah mempersiapkan diri sebelum melakukan presentasi di kantor besok. A. Saya tidak peduli apapun yang terjadi. B. Saya pasrah jika gagal. C. Saya yakin presentasi besok akan berjalan dengan baik namun saya tetap mematangkan diri dengan maksimal. D. Saya yakin ini hal yang mudah. E. Saya yakin berhasil karena sudah biasa saya lakukan. Maka jawaban yang paling tepat adalah C. Saya yakin presentasi saya besok berjalan dengan baik namun saya tetap mematangkan diri dengan maksimal.
Soal nomor 8. Jika Anda karyawan baru di kantor saya, maka A. Saya tidak peduli. B. Saya tidak mau mengganggunya. C. Saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. D. Saya berharap dia menyapa saya pertama kali. E. Saya diam saja karena dia karyawan baru. Maka jawaban tepat adalah ya C. Saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Soal nomor 9. Jika rekan saya melakukan tugas dengan baik, maka A. Saya berikan pujian apa adanya. B. Saya tidak mau memujinya. C. Saya akan memujinya jika ada atasan. D. Saya berpikir itu hanya faktor keberuntungan. E. Saya memuji secara proporsional. Maka jawaban tepat adalah E. Saya memujinya secara proporsional. Nomor 10. Saya sebagai pemimpin harus A. Ditakuti. B. Disegani. C. Merasa berkuasa. D. Mengayomi dan harus tahu yang dibutuhkan karyawan. E. Kaya dan memiliki harta yang berlimpah. Maka jawaban yang paling tepat adalah D. Mengayomi dan harus tahu yang dibutuhkan karyawan. Cukup sekian pembahasan dari saya soal SJT. Semoga pembahasan ini nanti muncul di seleksi di tahun ini 2023 Bapak Ibu lolos menjadi ASN P3K. Cukup sekian, jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.